Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika shalihin. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Tib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistur hafizahumullah taala. Kita sampai pada hadis nomor 19 tentang aunullahi ta'ala wa hifdzuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fish shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya dari Abu Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kunyahnya adalah Abu Abbas, namanya Abdullah, ayahnya namanya Abbas bin Abbas. Sedangkan Abbas sendiri adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang usianya muda ketika Nabi telah mendapatkan wahyu. Artinya beliau termasuk sahabat yang muda, tapi beliau diberikan oleh Allah karunia yaitu akal yang cerdas dan juga pemahaman tentang Al-Quran yang mendalam. Karena Nabi pernah mendoakan beliau Abdullah bin Abbas ini dengan sebuah doa yang sangat masyhur, sangat populer, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang mendalam kepadanya dan berikanlah kepadanya, yaitu Abdullah bin Abbas, at-ta'wil, yaitu ilmu tafsir, sehingga Abdullah bin Abbas termasuk salah satu pakar tafsir di kalangan para sahabat. Beliau berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yaitu membonceng. Dalam riwayat yang lain, saat itu beliau mengendarai kendaraan baghlah, ya, baghlah.
Jadi semacam kuda, hampir mirip dengan kuda, namanya baghlah. Beliau bersabda, "Ya gulam," nak, kalau kita terjemahkan bahasa kita, anakku atau wahai pemuda, "Inni u'allimuka kalimatin," saya hendak mengajarimu beberapa kalimat. Yang dimaksud kalimat di sini adalah pelajaran. Ihfazillaha yahfazka. Yang pertama adalah jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Dia pasti senantiasa akan bersamamu. Kamu akan selalu mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mohon sesuatu maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu ingin pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, seandainya seluruh umat, baik itu manusia maupun jin. Umat di sini umum, bukan hanya manusia saja, tapi juga mencakup kalangan jin. Ijtama'at, mereka bersatu padu, berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu atau kebaikan kepadamu. Lan yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat tersebut illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Wa ini jitama'u, dan seandainya mereka semuanya berkumpul ala an yadurruka bisyai'in, untuk mencelakaimu, lan yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, mereka tidak akan mampu memberikan celaka tersebut kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhufu, dan lembaran telah kering. Ya, suhuf itu artinya lembaran. Wajaffatis suhuf, lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain menyebutkan, jagalah Allah, pasti kamu akan selalu bersamanya. Kamu akan mendapati Allah selalu bersamamu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di saat kamu lapang. Ya'rifka fi syiddah, pasti Dia akan mengenalimu saat kamu dalam keadaan susah atau sempit. Wa alam annama akhta'aka, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Lam yakun liyusibaka wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Lam yakun liyukhti'aka. Wa alam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, kemenangan itu seiring dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar itu seiring dengan cobaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kemudahan itu seiring dengan kesulitan. Mufradatul hadis, arti kata hadis khalfan nabi, artinya di belakang nabi, yaitu membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata ya gulam artinya adalah wahai anak kecil. Kata gulam artinya anak kecil dari usia 2 tahun sampai umur 9 tahun. Maka dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas pada saat itu memang sedang dalam usia seperti itu, ya, kira-kira hampir 10 tahun atau pas 10 tahun, sehingga dipanggil dengan panggilan ya gulam. Gulam anak kecil yang usianya sekitar 10-an tahun. Sedangkan Ibnu Abbas saat itu sekitar 10 tahun. Beberapa kalimat, ya kalimatin, beberapa kalimat berisi nasihat-nasihat yang bermanfaat bagimu. Ihfazillaha, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kenalilah larangan-larangannya, ketahuilah batasan-batasannya, dan jangan sampai kamu melanggarnya.
laksanakanlah perintah-perintahnya dan senantiasalah kamu dalam keadaan takwa. Yahfazka, menjaga dan melindungi diri, keluarga, agama dan duniamu. Tujahaka artinya adalah di hadapanmu. Maksudnya kamu akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah selalu berada di depan kita, membela kita. Sa'alta, kamu meminta sesuatu baik berkaitan dengan perkara dunia maupun perkara agama. Ista'anta artinya kamu meminta pertolongan berkaitan dengan perkara-perkara dunia maupun perkara agama. Al-ummata, umat maksudnya adalah semua makhluk yang berakal. Berarti di sini mencakup manusia, jin dan bahkan juga malaikat. Karena malaikat juga berakal. Seandainya mereka semuanya bersatu, ya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, artinya semua telah ditentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi penulisan, tidak ada lagi tambahan atau perubahan. Jaffatis suhuf, jaffat artinya kering, as-suhuf artinya lembaran-lembaran. Tinta sudah mengering di atas kertas. Maksudnya berbagai ketentuan tentang segala hal sudah ditetapkan dan tidak ada pergantian ataupun perubahan. Ar-raha artinya sejahtera, damai, nyaman, sehat dan lain sebagainya. Itulah beberapa kalimat yang mungkin perlu penjelasan khusus. Selanjutnya tentang fiqhul hadis, yaitu kandungan hadis ini. Yang pertama adalah tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat dan mencetak generasi teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menanamkan akidah yang benar dalam diri masyarakat Muslim, terutama para pemuda. Ini tidaklah aneh karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, yaitu utusan dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Artinya beliau sangat-sangat merasa berat apabila umatnya menderita. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi kita semua umatnya, sehingga beliau sangat memperhatikan nasib umatnya ini, khususnya dari kalangan pemuda karena mereka adalah penerus generasi. Maka dalam hadis ini suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkendara bersama sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu beliau memberinya nasihat yang luar biasa ini. Nasihat yang mendorong seorang muslim untuk komitmen terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan darinya, sehingga akan menjadi seorang muslim yang pemberani, senantiasa berkata benar dan tidak takut celaan, karena ia tahu bahwa semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa tidak seorang pun yang bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izinnya Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Yang nomor satu ini adalah perhatian Nabi terhadap para pemuda. Dan pemuda itu dimulai dari usia tamyiz, mumayyiz, sebelum balik. Ya kira-kira anak usia SD menjelang SMP itu sudah usia mumayyiz. Maka bagi kita yang memiliki anak usia seperti itu, ya kira-kira mulai kelas 3, 4, 5 SD sampai SMP, itu adalah usia mumayyiz, maka kita harus mulai belajar bagaimana cara mendidik mereka.
Perhatian kita harus kita curahkan sebanyak-banyaknya, karena saat itulah anak itu bisa menerima informasi-informasi, bisa diajak berbicara, bisa berpikir, mulai bertanya, mulai menganalisa sesuatu yang dia perhatikan di sekitarnya. Maka kita juga harus aktif ya, untuk memberikan pelajaran kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita terlambat mengabaikan anak-anak kita sehingga mereka dewasa, mereka besar, sementara mereka belum punya bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya kita memilih momen, memilih waktu dan tempat yang tepat ketika memberikan nasihat. Di sini Rasulullah memberikan contoh kepada kita kapan beliau memberi nasihat, yaitu ketika sedang berboncengan. Maka kalau di zaman sekarang mungkin kita bisa melakukannya dengan berkendara seperti sepeda motor, di dalam mobil, ya, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Ketika anak sedang senang diboncengkan, sedang dalam keadaan berdua, anak sedang diam, maka saat itulah kita dianjurkan untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Daripada anak diam saja, bengong, ya, tidak ada sesuatu yang masuk dalam pikirannya, maka alangkah baiknya sambil sepeda motor terus kita cerita ya di atas sepeda motor itu. Cerita tentang apa saja yang bermanfaat. Dan dalam hal ini Nabi memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting, yaitu tentang masalah keimanan, tentang masalah tauhid yang pertama. Yang kedua tentang masalah takdir. Ya. Kita perhatikan yang pertama, kata Nabi adalah ihfazillah. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu Nabi pun memulai pembicaraan dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, ya gulam. Kalau dalam bahasa kita mungkin dengarkan bapak mau ngomong sebentar. Misalnya seperti itu. Ya. Anak ketika sedang melamun, sedang dalam keadaan diam, dipanggil, nak, dengarkan, bapak mau ngomong sebentar. Pasti dia akan perhatian. Ya. Kemudian baru pesan-pesan itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, yang kedua adalah ucapan yang kekal sepanjang masa dan cara penyampaian yang sangat bagus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberitahu kita tentang nasihat yang sangat singkat dan syarat akan makna yang ia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena urgensi atau pentingnya nasihat tersebut, maka perlu mendapat perhatian penuh dari orang yang mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan menggunakan panggilan ya gulam, wahai anakku, nak, apalagi dan semacamnya, ya, panggilan-panggilan yang ada nuansa kasih sayang kepada anak. Itu penting bagi anak karena itu sangat berpengaruh pada kejiwaan mereka. Jangan segan-segan untuk memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang mulia. Enggak usah malu panggil anak kita dengan ustadz, panggil anak kita dengan syekh, panggil anak kita dengan imam. Dahulu waktu saya di Suriah, ada seorang ulama, Syekh Usamah bin Abdul Karim Ar-Rifai namanya. Beliau selalu memanggil putranya itu dengan panggilan Sayyidi. Ya, Sayyidi, tuanku dalam bahasa Arab artinya. Biasanya Sayyidi itu diucapkan untuk orang yang lebih tua, untuk guru, untuk orang tua, ya, orang yang lebih tua usianya. Tapi beliau memanggil putranya sendiri, Syekh Bilal, yang namanya Syekh Bilal masih muda, dengan panggilan ya Sayyidi, ya, wahai tuanku. Ini adalah suatu pendidikan yang sangat mulia. Anak dibiasakan untuk menghormati orang lain, ya. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai panggil anak-anak kita ya Habibi misalnya, atau apa bahasa kita misalnya, ya, panggilan-panggilan yang disenangi oleh anak, Mas atau Mujahid atau apa saja, ya, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat mereka. Seperti Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan ya gulam, wahai anakku. Ada rasa kasih sayang dalam kalimat itu. Diterjemahkan menjadi nak.
agar perhatiannya terpusat dan siap mendengarkan apa yang hendak dikatakan berikutnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, hanya beberapa kalimat, namun berisi kaidah-kaidah agama yang sangat penting, kaidah-kaidah yang dapat menjernihkan pikiran, menajamkan ingatan, menerangi akal, menguatkan akidah dan menambah keyakinan. Jadi yang pertama tadi adalah memilih momen, waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua adalah menggunakan panggilan yang baik, yang mulia. Jangan sampai kita memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang justru merendahkan dia. Karena justru itu akan menjadikan anak kita semakin tidak baik. Maka nama itu ada artinya yang sangat berharga. Orang tua kita memberikan nama kita itu adalah merupakan harapan dan doa dari orang tua kita kepada kita. Meskipun sebagian orang tua tidak tahu, tidak memahami, akan tetapi sebenarnya nama itu mengandung doa. Begitu juga dengan panggilan itu juga mengandung doa. Yang ketiga, pesan Nabi yang pertama adalah ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya komitmenlah terhadap perintah-perintah Allah, jangan mendekati atau bahkan melanggar batasan-batasannya. Laksanakan apa yang diwajibkan dan jangan meremehkan sedikit pun, dan jauhilah apa yang dilarang. Setelah itu lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemurnian akidahmu, menjagamu dari gejolak nafsu dan kesesatan, melindungimu dari kejahatan makhluk lain, melindungimu dari godaan setan, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia atau manusia. Maka ketika kita melepaskan anak kita misalnya untuk pergi, baik itu sekolah atau pergi ke pondok pesantren, atau untuk merantau, bekerja dan sebagainya, maka tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal keimanan dan ketakwaan. Kalau kita ingin anak-anak kita baik di depan kita maupun di belakang kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam hati mereka. Tidak cukup hanya dengan pengawasan-pengawasan saja. Meskipun pengawasan juga penting, tapi pengawasan kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru terhadap murid kita itu sangat terbatas. Maka tidak ada pengawasan yang lebih baik kecuali pengawasan dalam diri anak itu sendiri. Maka caranya bagaimana? Dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Nah, kalau kamu ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi ada musibah yang mengintai kita, ada kejahatan yang mengintai kita, ada bencana yang mengintai kita. Maka kalau kamu ingin dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kamu juga harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus Allah. Jangan sampai kamu melanggar aturannya dan kewajiban-kewajibannya dilaksanakan semuanya. Dengan itulah anak akan mempunyai sebuah benteng yang kuat dalam hatinya, sehingga dia bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, tidak mudah terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Karena apa? Dia sudah memiliki keyakinan yang kuat. Dan itu ditanamkan sejak kecil. Sejak anak mulai bisa diajak bicara. Anak 5 tahun itu sudah bisa diajak bicara meskipun belum terlalu paham, tapi terus diajak, dikenalkan. Maka ini penting bagi kita semuanya. Ketika anak sudah mulai bertanya kepada kita, maka kita harus senantiasa mengaitkan jawaban kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai luput. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang yang ateis, sekuler, yang gak kenal dengan Tuhannya. Kita harus kaitkan segala sesuatu yang ada di alam ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Misalnya, kadang-kadang anak bertanya, "Bi, kenapa sih ada matahari?" Kadang-kadang pertanyaan yang remeh-temeh, tapi anak suka bertanya karena penasaran, karena ingin tahunya yang tinggi, bertanya, "Kenapa sih ada matahari?"
Ya pertama kita jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah yang menyuruh matahari untuk terbit setiap pagi, untuk tenggelam setiap sore. Di saat yang sama matahari juga berfungsi, berguna untuk kita semuanya. Coba kalau nggak ada matahari, pasti kita kegelapan toh? Ya. Jadi sebelum menjawab dengan jawaban-jawaban ilmiah, kita kaitkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan, tanya lagi, Bi, kenapa toh turun hujan? Sebelum kita menjelaskan proses terjadinya hujan, jelaskan dulu. Oh, karena Allah yang menyuruh malaikatnya untuk menurunkan hujan. Allah yang nyuruh itu untuk menurunkan hujan di sini. Alhamdulillah kita dapat hujan. Kalau Allah nggak menurunkan hujan di sini, kita pasti akan kekeringan. Dan itu yang mengatur adalah Allah, perintah Allah, malaikat yang menjalankannya. Nah, baru diceritakan proses terjadinya hujan, ya, dari mulai penguapan kemudian menjadi awan dan seterusnya, itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Tapi sebelum itu kita harus tanamkan dulu kepada mereka. Dan anak-anak biasanya dengan jawaban-jawaban yang seperti itu pun sudah menerima. Bahkan mungkin pertanyaan yang lebih remeh dari itu, Bi, kenapa sih daun itu warnanya hijau? Kenapa ada yang warnanya kuning? Kenapa ada yang warnanya merah? Kok beda-beda ya warnanya? Sebelum kita jelaskan, kita sadarkan dulu. Oh, itu Allah yang menciptakan. Selalu pertanyaan-pertanyaan itu dikaitkan dengan Allah. Kenapa sih begini? Oh, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih begitu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan tumbuh dengan kesadaran bahwa semua yang ada di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menarik ketika ada seorang anak usia SD menjawab pertanyaan, jelaskan proses terjadinya hujan. Apa yang dia lakukan? Dia menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, kemudian matahari menyinari lautan, kemudian lautan menguap, kemudian uap itu dibawa oleh malaikat, kemudian malaikat menggiring ke tempat yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah menyuruh untuk semuanya ada Allahnya. Ya. Yang mungkin barangkali jawaban semacam ini mulai jarang kita temui di anak-anak SD. Karena apa? Jarang mereka dikenalkan dengan siapa penciptanya, siapa yang mengatur alam ini. Ya, taunya hanya fenomena alam terjadi secara kebetulan, ya, secara siklus yang sudah terjadi secara biasa. Sehingga mereka tidak tahu bahwa ada malaikat yang menggerakkan, ada perintah dari Allah, ada takdir yang menentukan. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mengembalikan pendidikan tentang Islam ini kepada anak-anak kita. Maka tugas bagi kita, baik sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua atau sebagai pengajar di sekolah formal maupun non formal, wajib bagi kita untuk mengenalkan kembali anak-anak kita ini tentang siapa penciptanya, supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang sekuler atau ateis yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang senantiasa menjaga aturan Allah, tidak melanggarnya dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah akan menyediakan baginya malaikat-malaikat penjaga yang selalu berada di depannya dan di belakangnya, melindunginya dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita, bahwa kita harus minta tolong sama Allah kalau kita ingin selamat. Ya, nanti Allah akan mengirimkan tentaranya, yaitu para malaikat yang akan menjaga kita. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak itu kadang-kadang punya rasa takut. Misalnya ketika mereka mau berjalan sendirian di tempat yang gelap, takut. Dan itu manusiawi, wajar. Manusia takut dengan sesuatu yang gelap atau sesuatu yang menyeramkan. Maka kita tanamkan pada anak-anak kita, tidak usah takut. Kalau kamu takut, segera menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menolong kamu dan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya senantiasa melindunginya dari segala mara bahaya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi keturunannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82,
Wa kana abuhuma shalihah. Ini cerita tentang seorang anak atau dua orang anak yatim yang hidup di suatu kota dan mereka memiliki sebuah rumah yang hampir roboh. Ya, dindingnya hampir roboh. Jadi kisahnya adalah suatu hari Nabi Musa berjalan bersama dengan Nabi Khidir. Ya, kisah yang sangat ma'ruf, yang terkenal. Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, kemudian berjumpa dengan dua orang anak yatim yang hidup di sebuah rumah yang reot, yang hampir roboh dindingnya. Maka kemudian Nabi Khidir atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala memperbaiki rumah dua anak yatim tersebut. Dinding yang sudah hampir roboh ditegakkan lagi, diperbaiki lagi, dikuatkan lagi sehingga menjadi kokoh. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu wahai Nabi Khidir? Ada apa? Apa kepentinganmu?" Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwa Allah memerintahkannya supaya melakukan itu sebagai bentuk balasan terhadap orang tuanya dahulu yang telah berbuat baik. Jadi karena orang tuanya dulu adalah orang tua yang soleh, bapaknya dulu adalah bapak yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menjaga anak ini supaya tidak hidup sengsara. Maka ditegakkan lagi rumahnya. Di saat yang sama Nabi Khidir mengatakan di bawah rumah ini ada harta peninggalan ayahnya, yang mana aku diperintahkan untuk mengambilnya ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka sudah balik. Aku akan menunjukkan mereka bahwa di dalam tanah ini ada harta peninggalan ayahnya yang tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ayahnya dulu orang yang soleh, Allah memerintahkan saya untuk memberitahukan anak-anaknya ini bahwa di dalam rumahnya ini, di bawah tanahnya ada harta peninggalan orang tuanya. Luar biasa. Penjagaan Allah bukan hanya terhadap orang yang melakukan kebaikan itu, tapi sampai kepada anak-anaknya. Bahkan dalam satu riwayat, yang soleh itu bukan bapaknya saja, tapi adalah kakeknya, 7 turunan. Ya. Jadi kakeknya yang ke-7 dalam sebuah riwayat. Jadi sampai 7 turunan masih Allah jaga supaya mereka tidak mendapatkan sesuatu yang membahayakan mereka. Bagaimana bunyi ayatnya? Adapun dinding rumah itu, yaitu yang telah reot, yang hampir jatuh, adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya, nah ayahnya yang dimaksud di sini, ya, sebagian ulama tafsir mengatakan ayahnya langsung, ayah kandungnya. Ada juga yang mengatakan ini adalah kakeknya yang ke-7, ya, adalah seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Al-Kahfi ayat 82. Maka kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka tidak ada cara lain kecuali kita mulai dari diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki makanan kita dan juga makanan anak-anak kita. Maka dengan itu insya Allah akan menjaga kita, menjaga istri kita, suami, ya, menjaga anak-anak kita, dan sampai keturunan-keturunan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jika kamu menjaga Allah di dunia, maka Allah akan menjagamu di akhirat, menjauhkanmu dari api neraka, dan memasukkanmu ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kamu juga akan disambut oleh para malaikat di akhirat nanti. Ketika masuk surga, kita akan disambut oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang disambut oleh para malaikat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Ya.
Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedang ia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dan para malaikat itu, udkhuluha bisalam, masuklah surga itu dengan aman. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami adalah tambahannya. Inilah balasan bagi orang-orang yang selama di dunia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Itu semua diberikan sebagai komitmen Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah dijanjikan kepadamu sebagai kabar gembira. Maka dalam Al-Quran, wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang selalu memelihara batasan-batasan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu, maksudnya beritahu kepada mereka tentang berita gembira ini. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh Bara' bin Azib agar setiap hendak tidur mengucapkan, ya Rabbi, jika engkau genggam jiwaku maka rahmatilah, dan jika engkau melepaskannya maka lindungilah sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang soleh. Gimana doanya ini? Rabbi in qabatta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Jadi di samping doa yang biasa kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Allahumma bismika ahya wa amut, maka anak kita juga perlu kita ajari doa tambahan yang ini diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ya Allah, ya, dengan namamu aku meletakkan badanku ini, meletakkan punggungku ini, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Maka jika engkau mencabut nyawaku rahmatilah, dan jika engkau mengembalikan nyawaku jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi senantiasa mereka dalam keadaan tersadar maupun dalam keadaan tidur, mereka senantiasa berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk berdoa, Allahumma ihfazni bil islami qa'ima, ya Allah lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri, wahfazni bil islami qa'ida, lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan berbaring, wahfazni bil islami raqida, lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan duduk, lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan berbaring, dan jangan engkau turuti keinginan musuh ataupun orang yang dengki terhadapku, wala tuti' fiyya aduwan wala hasida. Maksudnya jangan engkau turuti keinginan musuh untuk mencelakakanku. Jadi intinya nomor 3 ini adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka senantiasa sadar bahwa mereka itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kalau mereka senantiasa bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, mereka akan tetap menjaga aturan-aturan Allah. Mereka di hadapan kita maupun
jauh dari pandangan kita, mereka juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita suruh untuk sholat maupun tidak kita suruh untuk sholat, mereka akan melaksanakan sholat dengan sendirinya. Karena apa? Mereka sudah memiliki keyakinan, sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan pelajaran bagi kita, kalau keluarga kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah atau peliharalah batasan-batasan Allah di dalam rumah kita. Jangan sampai kita biarkan kemungkaran terjadi di rumah kita sedangkan kita tahu dan membiarkannya. Kalau tidak ingin keluarga kita hancur berantakan. Kemungkaran sekecil apapun, kita harus hindarkan rumah kita dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, supaya Allah juga akan melindungi keutuhan keluarga kita, melindungi rumah tangga kita. Setiap ada pelanggaran sekecil apapun, segera luruskan dengan cara yang paling baik. Ketika makan misalnya, anak-anak kita makan dengan tangan kiri, segera tegur, ya, dengan teguran yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ketika melihat anak kecil yang makan dengan tangan kiri, maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik. Nah, sebut nama Allah dulu, bismillah dulu, kemudian makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat. Pelajaran ketika kita sedang makan, kita sampaikan. Anak-anak kita misalnya tidak sopan terhadap Al-Quran, terhadap mushaf, kita sampaikan, nah ini kitab Allah, tidak boleh dihinakan, tidak boleh ditaruh bawah, apalagi sampai kena kaki, ini harus ditaruh di tempat yang atas. Begitu seterusnya. Anak kita mulai tidak pakai penutup aurat, kelihatan auratnya, kita tegur, nah ayo kelihatan auratnya, gimana pakaian yang bagus, ambil dulu pakaian yang bisa menutup aurat. Setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun kita luruskan dengan cara yang paling baik, sehingga Allah pun juga akan melindungi keluarga kita. Apalagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat, ya, anak-anak kita sudah melanggar aturan Allah, tidak sholat, kemudian sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang terang-terangan, maka wajib bagi kita orang tua untuk meluruskan mereka, karena kitalah yang bertanggung jawab, khususnya kepala keluarga, ayah dan juga ibu. Kewajiban kita semuanya untuk menjaga aturan Allah di dalam keluarga kita, kalau kita ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang tentram, aman, harmonis, damai, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di masyarakat kita, keluarga-keluarga yang penuh dengan masalah, penuh dengan problematika, suami udah dengan istrinya nggak pernah akur, anak-anaknya nggak pernah bisa diatur, ya, semuanya ada masalah. Maka yang perlu dipertanyakan pertama kali adalah, sudahkah mereka menjaga aturan Allah di dalam keluarga? Sudahkah sholatnya dijaga? Sudahkah adab-adab mereka dijaga? Ya, larangan-larangan sudahkah ditinggalkan di dalam rumah itu? Jangan-jangan mereka selama ini mengabaikan aturan Allah, sehingga Allah pun mengabaikan mereka. Dan kalau Allah sudah mengabaikan, maka apalagi yang akan terjadi selain kerusakan, keretakan, percekcokan, ya, pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang hancur, yang morat-marit, tidak karu-karuan. Maka jalan satu-satunya untuk menjaga keluarga kita, anak cucu kita, ya, kerabat-kerabat kita, adalah dengan cara menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melindungi agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya, memberi kemudahan, pertolongan dan perlindungan, terutama pada saat-saat sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Imam Qatadah, beliau mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Berarti kalau Allah sudah bersamanya, ia akan didampingi pihak yang tak pernah kalah, pelindung yang tak pernah tidur, dan pemberi petunjuk yang tidak pernah sesat. Ya,
Ya, perlindungan sebaik-baiknya adalah perlindungan Allah. Akan tetapi pertolongan dan bantuan Allah ini sangat tergantung pada pelaksanaan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong dan membantunya. Dan barang siapa yang maksiat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan dan menghinakannya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa gerangan yang dapat menolongmu selain dari Allah Subhanahu wa taala sesudah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Surat Ali Imran ayat 160. Jadi kita hidup ini pasti punya masalah, punya problematika, punya kendala. Karena memang hidup ini adalah ujian. Tapi yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana kita mengetahui cara menyelesaikan semua permasalahan itu. Yaitu dengan cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan apapun, sekecil apapun ya. Suami dengan istri tidak bisa akur, masing-masing harus segera memohon kepada Allah, menghadap Allah, mohon petunjuk. Karena akal kita ini terbatas. Kadang-kadang kita ingin menyelesaikan masalah dengan akal kita sendiri, tapi yang terjadi malah justru masalah itu semakin rumit, semakin sulit diselesaikan. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, menghadap Allah, ya Allah, ini bagaimana ini? Kok masalah tidak selesai-selesai? Adukan kepada Allah. Introspeksi lagi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya? Kembali kepada Allah, minta maaf lagi dengan dosa-dosa kita. Kemudian kita baru minta petunjuk kepada Allah supaya masalah kita diselesaikan. Anak tidak bisa diatur, sulit, dinasihati. Udah nggak usah datang kemana-mana, nggak usah panggil psikiater, apa psikolog, apa macam-macam. Itu mereka juga sama manusia. Tapi yang justru harus dilakukan adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa merubah hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makhluk semuanya sama ya. Meskipun mereka pakar apa misalnya psikologi, pakar apa, pakar ilmu kejiwaan dan sebagainya, mereka juga manusia. Kemampuan mereka terbatas. Kita mau minta tolong kepada mereka juga sama minta tolong kepada makhluk yang terbatas. Maka kenapa kita tidak langsung meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa langsung membolak-balikkan hati itu ya. Doakan anak-anak kita. Doa ini penting bagi orang tua ya. Jangan pernah meremehkan doa. Doakan anak kita, senantiasa doakan terus. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki mereka, baik ketika kita masih hidup ataupun kelak nanti ketika kita sudah wafat. Karena ada kalanya anak itu nakal di awal. Kemudian setelah kita meninggal dunia baru anak itu menjadi anak yang baik. Banyak fenomena-fenomena seperti itu. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, Masya Allah luar biasa nakalnya. Ya. Nakal di mana-mana, di rumah bikin onar, di masyarakat bikin onar, di sekolah bikin masalah. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, baru kemudian anak itu menjadi anak yang baik. Ternyata orang tuanya senantiasa mendoakan anaknya itu, ya kan? Dan anak nakal itu banyak faktornya. Bisa jadi karena dosa-dosa kita di masa lalu. Dosa-dosa kita di masa kita masih muda itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Ada kisah seorang laki-laki, dia berjalan pulang, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita, kemudian dia goda wanita itu, ya, dia goda perempuan itu, kemudian sampai dia menciumnya, ya, Kemudian setelah pulang, anaknya yang perempuan datang, kemudian mengadu kepada bapaknya, Bapak, tadi ada yang mencium saya. Artinya apa? Allah langsung membalas kepada anaknya. Bapaknya bermaksiat, anaknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengganggu anak orang lain, maka anaknya diganggu oleh orang lain. Nah inilah ya. Maka bisa jadi kenakalan atau mungkin sulitnya anak kita diatur bisa jadi karena dosa-dosa kita selama ini, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Bahkan ada juga kisah yang lebih dari itu.
ya, seorang yang berzina, kemudian setelah dia punya anak ternyata anaknya juga dizinai oleh orang lain, waliyadzubillah, ya. Maka jangan sampai kita mendekati maksiat, karena nanti efeknya, dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan Allah akan membalas, ya. Menggoda istri orang lain, maka siap-siap istrinya akan digoda orang lain. Dia menodai anak orang lain, siap-siap anaknya akan dinodai oleh orang lain. Allah akan membalas, ya. Kalaupun tidak di dunia, mungkin di akhirat lebih parah lagi. Nah ini, maka kita senantiasa istighfar, taubat kepada Allah, minta ampun, kemudian doakan anak-anak kita, ya. Kalaupun kita dulu pernah punya dosa-dosa, mudah-mudahan anak-anak kita dihindarkan dari dosa-dosa itu, ya. Nah ini, kita lanjutkan lagi. Yang kelima, jagalah masa mudamu. Barang siapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala pada usia muda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di saat usianya semakin menua dan kekuatannya mulai melemah. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran, penglihatan dan akal pikirannya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakannya pada hari kiamat dengan memberi naungan. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya saja. Di antaranya adalah imam yang adil, maksudnya pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ta'atillah fi ibadatillah. Pemuda yang hidupnya selama muda dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi inilah rahasia taujih atau nasihat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, anak pamannya yang masih belia saat itu, agar ia menggunakan masa mudanya yang masih penuh semangat dan vitalitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yang salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Terlebih pemuda adalah harapan umat. Di atas pundaknya tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah para musuh Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyesatkan pemuda. Dengan demikian pemuda sangat memerlukan perhatian dan taujih atau nasihat-nasihat yang lebih intensif agar mampu berdiri dengan tegar di depan setiap iblis, baik yang berupa manusia maupun jin. Jadi inti dari nomor 5 ini adalah supaya masing-masing dari kita yang masih muda ataupun anak-anak kita yang nanti akan meneruskan kita hendaknya menjaga masa muda. Karena masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi, ya. Orang yang masih muda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah tua. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah ketika kita sudah tua, kita harus menjaga Allah ketika kita masih muda. Saya masih teringat seorang syekh, seorang ulama yang usianya sudah di atas 80 tahun, tapi fisiknya masih fit, ya, masih kuat, masih sehat, masih bisa lari, bahkan masih bisa naik ke bukit. Dan hafalannya masih kuat, lidahnya masih fasih, pandangannya masih tajam, pendengarannya juga masih normal, masih kuat. Ditanya, "Syekh, apa resepnya Anda bisa seperti ini? Bagaimana? Apa yang Anda lakukan selama hidup Anda? Kenapa masih sehat sampai sekarang?" Maka Syekh itu dengan mudahnya menjawab, "Hafidhullaha fi sighari." Saya menjaga Allah di waktu saya masih muda, masih kecil. Fahafidhoni fi kibari, maka Allah menjaga saya ketika saya sudah tua seperti ini. Alhamdulillah mata saya selalu saya jaga waktu masih muda, maka Allah menjaga mata saya ketika saya sudah tua. Saya menjaga pendengaran saya, telinga saya ketika masih muda, maka Allah menjaga pendengaran saya ketika saya sudah tua. Saya menjaga lidah saya ketika masih muda, maka Allah pun menjaga lidah saya ketika masih muda. Badan saya semuanya saya jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah pun juga menjaga fisik saya dari hal-hal yang bisa merusak fisik saya. Itulah rahasia penjagaan Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Benar bahwa yang namanya olahraga dan sebagainya itu menjaga kebugaran, kesehatan, tapi itu hanyalah faktor
kecil saja, salah satu di antara faktor. Tapi yang paling besar adalah menjaga ruh kita, jiwa kita, menjaga aturan Allah. Jangan sampai diri kita ini terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin dijaga oleh Allah sampai tua. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terjaga sampai tua, sehat wal afiat, ya, pandangan kita masih jelas, ingatan kita masih sehat. Karena tidak jarang, bahkan mungkin hampir semua orang ketika sudah mulai usia tua, ya, bahkan kadang-kadang belum sampai 80 tahun, ingatannya sudah mulai berubah, ya. Ditanya, "Mbah, sudah makan atau belum?" Belum, padahal baru saja makan. Keluar rumah, "Mbah, mau kemana?" Mau pulang, padahal dia keluar dari rumahnya. Dan sebagainya, ya. Orang-orang yang sudah pikun, ya, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kepikunan. Kalau sudah pikun itu kembali seperti anak kecil lagi, ya kan? Dulu dia nggak ngerti apa-apa, kemudian ketika orang sudah pikun juga nggak ngerti apa-apa lagi. Buang air sembarangan, ya, buang air kecil, buang air besar sembarangan. Kemudian makan minum dia sudah lupa, anaknya sendiri nggak kenal, cucunya sendiri nggak kenal, rumahnya sendiri sudah lupa. Itulah orang yang pikun. Ardalil umur dalam Al-Quran disebutkan, yaitu usia yang hina. Maka mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kepikunan. Caranya dengan apa? Ihfazillaha yahfadka. Jaga Allah ketika masih muda, aturan-aturannya jangan dilanggar, maka Allah akan menjaga kita ketika kita sudah tua. Ketika masih muda kita baca Al-Qur'an, maka ketika sudah tua Allah pun menjaga ingatan kita, menjaga lidah kita, menjaga mata kita. Demikianlah, ya, cara supaya kita tetap dijaga oleh Allah sampai akhir hayat. Dan juga memang masa muda itu masa yang penuh dengan godaan. Maka biasanya yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu adalah anak-anak muda yang masih nakal, masih labil. Karena memang mereka punya kekuatan, tapi mereka tidak tahu untuk apa kekuatan itu digunakan. Maka pesan Nabi ini ditujukan kepada para pemuda. Jaga masa muda. Mudah nanti di hari kiamat 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah sebelum hamba itu masuk surga atau masuk neraka. Di antaranya adalah masa mudamu dulu kamu gunakan untuk apa? Apa untuk maksiat atau untuk ibadah? Kalau untuk ibadah maka beruntunglah. Insya Allah akan termasuk 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau mungkin kita sudah tidak muda lagi, setidaknya anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, ya, keponakan kita harus kita lindungi. Masukkan semuanya ke pendidikan-pendidikan agama, ajari mereka ngaji, mengenal agama supaya mereka tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik mereka nggak pernah kenal yang namanya internet, nggak pernah kenal yang namanya TV, nggak pernah kenal yang namanya parabola, nggak pernah kenal yang namanya hal-hal semacam itu, elektronik itu. Lebih baik daripada mereka terbawa arus. Ya. Kalau sudah terbawa arus, nangkapnya susah, udah lepas seperti ayam, susah. Kalau ayam masih bisa ditangkap, masih kembali lagi pulang. Tapi kalau anak pikirannya sudah teracuni, hilang dari kita, maka bagaimana cara menangkapnya? Dinasihati sudah nggak mau, sudah. Nah, ini sebelum terlambat kita harus lindungi mereka semuanya. Kita berikan bekal agama yang cukup bagi mereka ketika masih muda. Kemudian setelah itu mereka silahkan mau kemana. Mereka mau melanjutkan bakatnya, silahkan. Yang mau jadi dokter, mau jadi insinyur, tapi mereka sudah memiliki bekal agama yang cukup. Yang nomor 6, orang-orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin yang akan mendapatkan perhatian, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang hamba yang bersyukur. Ia mengetahui karunia Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguhnya. Kemudian menaati segala perintah, menjauhi larangan-larangannya, menjaga batasan-batasan dan hak-haknya. Dia senantiasa mementingkan kenikmatan akhirat dan berpaling dari rayuan hawa nafsu. Ia lebih memilih Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan setiap nikmat yang diberikan kepadanya dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia senantiasa memohon kepada Allah agar ia terpelihara dari kesalahan dan senantiasa bersyukur atas nikmat. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka datangnya dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53.
Kemudian ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah seperti inilah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, yang akan memancing kecintaan Allah terhadap hambanya, lalu mengabulkan setiap doa dan permintaannya, menyelamatkannya dari setiap penderitaan dan menjaganya dari ketakutan. Oleh karena itu Nabi kita berpesan, kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan Allah pada saat susah, maka perbanyaklah doa pada saat senang. Tipe hamba seperti inilah yang disinggung Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, jika ia meminta kepadaku niscaya aku beri, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku niscaya aku berikan perlindungan. Jadi nomor 6 ini adalah supaya kita semuanya bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Jangan sampai nikmat kita justru kita gunakan untuk membuat Allah marah. Allah beri kita kesehatan, justru kita gunakan kesehatan ini untuk melanggar aturan Allah. Allah berikan kepada kita harta yang cukup, justru kita belanjakan harta kita ini untuk membuat Allah marah. Jangan sampai. Kita harus syukur. Syukur itu apa? Yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan sesuatu yang ada pada diri kita untuk membuat Allah senang. Itulah bersyukur. Ya. Dan bisa dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Khususnya para pemuda yang masih dalam kondisi kuat, maka kita perlu belajar kepada Nabi kita, Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau yang diberikan oleh Allah karunia yang sangat besar, yaitu beliau bukan hanya seorang pemuda yang pintar, tapi juga beliau adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Jadi Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya, sehingga setiap wanita yang melihat Nabi Yusuf langsung tergila-gila. Bahkan istri-istri para pejabat yang saat itu di Mesir, ketika melihat Nabi Yusuf pertama kali mereka tergila-gila sampai tidak sadar mereka memotong tangannya sendiri. Ya. Jadi ceritanya waktu itu mereka diundang makan-makan, kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar. Di situ ada buah-buahan dan ada pisaunya. Ketika mereka sudah memegang pisau dan mau mengumpas buah-buahan, Nabi Yusuf disuruh keluar. Ternyata tanpa sadar para wanita itu memotong tangannya sendiri. Kemudian setelah Nabi Yusuf kembali baru sadar tangannya sudah berdarah-darah, terpotong oleh pisau mereka sendiri. Saking tampannya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf digoda. Ya, ketika beliau sedang melayani majikan wanitanya, istri majikannya, yang pada saat itu majikan laki-lakinya sedang pergi keluar rumah, maka ditutuplah. Ya, seluruh rumah itu dikunci, seluruh pembantunya disuruh keluar, tinggal Nabi Yusuf dan wanita itu. Ya, istri seorang pejabat yang masih muda, masih cantik, ya, kemudian kaya, dan tidak ada orang selain mereka berdua. Lalu dipanggillah Nabi Yusuf, "Hai talak, kemari wahai Yusuf." Bagaimana kira-kira respon seorang pemuda dalam kondisi semacam ini? Tapi Nabi Yusuf ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah haram, ini adalah melanggar dan membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Maka Nabi Yusuf kemudian, ya, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa, masih enggak mau, akhirnya Nabi Yusuf dikejar. Nabi Yusuf kemudian lari mendekati pintu dan ditarik pakaiannya oleh wanita itu sehingga pakaian Nabi Yusuf sobek dari belakang. Ketika itulah kemudian pintu dibuka dan di depan pintu sudah ada majikan laki-lakinya. Allah melindungi Nabi Yusuf dari perbuatan yang diharamkan. Ya, padahal saat itu kalau misalnya Nabi Yusuf mau, bisa saja melakukan perbuatan itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Maka perlu kita belajar kepada Nabi Yusuf supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pun Allah mengganjar Nabi Yusuf, mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia beliau kemudian dijadikan sebagai seorang bendahara negara, ya, yang mengurusi masalah keuangan Mesir pada saat itu dan sanggup mengatasi masalah paceklik, ya, krisis ekonomi yang melanda Mesir bertahun-tahun pada saat itu. Oleh Nabi Yusuf beliau bisa menyelesaikannya. Nah, inilah. Kemudian tadi
Kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah. Ini adalah cara supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita ketika kita mendapatkan masalah, yaitu perbanyak doa ketika kita sedang kondisi lapang. Kalau kita sekarang sedang kondisi sehat, keuangan kita sedang cukup, kemudian keluarga kita juga tentram, aman dan sebagainya, perbanyaklah doa pada saat itu. Karena apa? Doa yang kita panjatkan di saat kita lapang, di saat kita senang, itu akan membantu doa-doa kita yang kita panjatkan ketika kita sedang susah. Ibarat tabungan. Maka saya sering mengibaratkan doa itu seperti tabungan. Ketika kita sedang punya banyak uang, tabung uang itu. Kenapa? Suatu saat kita akan membutuhkannya. Suatu saat kita akan membutuhkannya. Maka alangkah beruntungnya ketika kita sedang membutuhkan uang itu, kita sudah punya tabungan yang banyak, cukup, sehingga kita tinggal ambil saja. Tapi orang yang tidak pernah menabung, dia selalu habiskan uangnya. Ketika dia butuh uang, butuh dana, butuh harta, dia baru kesulitan. Seperti itulah ibaratnya doa. Simpanlah doa itu sebanyak-banyaknya pas kita masih sehat. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan kami, jagalah kesehatan kami dan sebagainya. Ya, panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan, musibah dari Allah, kita berdoa kepada Allah, akan dengan mudahnya Allah mengabulkan itu. Oh ya, kamu dulu ketika dalam keadaan senang tidak lupa sama aku, maka sekarang pas kamu kesulitan, aku juga tidak lupa kepadamu. Berbeda kalau sebaliknya. Coba, ketika kita sedang senang, sedang sehat, sedang kaya, sedang makmur, kita nggak pernah ingat sama Allah sama sekali, lupa. Baru kemudian pas dapat musibah, dapat cobaan, dapat bencana, baru mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa jawab Allah kira-kira? Kamu selama ini kemana? Dulu waktu sehat kemana? Sekarang sakit baru menangis-nangis di depanku. Dulu waktu kamu kaya di mana? Sekarang miskin kamu baru mengemis-ngemis kepadaku. Seperti itulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala kalau kita meminta hanya pas sedang dalam keadaan darurat. Seperti doanya orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Mereka ketika di daratan sehat walafiat, enggak ada apa-apa, mereka lupa. Tapi ketika mereka berada di tengah lautan, sedang ada ombak yang besar hampir menenggelamkan mereka, baru mereka mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah tauhidnya orang-orang musyrik, ya, yang hanya ingat kepada Allah ketika dalam kondisi susah. Maka kita jangan sampai seperti itu. Selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, bahkan pas kita sedang dalam kondisi nyaman, senang, makmur, ya, tentram, ingat, perbanyak doa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pertolongan ketika kita sedang dalam keadaan sulit. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.